Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Devita Sari Rahma M, NIM 195231111. 2. Nurjanah Juniarti, NIM 195231069. 3. Afida Seli Jasika, NIM 195231070. 4. Ayu Puspitasari, NIM 205231073. Di sini kami akan mempresentasikan tentang peranan Alma dalam menjaga kestabilan bisnis perbankan, khususnya bank syariah dalam negeri dan luar negeri. Pengertian Alma, Asset and Liability Management atau ALMA, menurut Raffles 1996, pada dasarnya adalah suatu proses perencanaan dan pengawasan operasi perbankan yang dilakukan secara terkoordinasi dan konsekuen dengan selalu memperhatikan perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi operasi bank, baik yang berasal dari luar maupun faktor struktural dari dalam bank. Dari pengertian ALMA tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa dalam pengambilan kebijakan pengelolaan pada sisi aset bank harus pula memperhitungkan kondisi liabilitas dan demikian pula sebaliknya. Tugas ALMA adalah mengelola dua sisi, yaitu yang pertama dari sisi aset yang berisi kas dan setara kas serta pembiayaan dalam bank konvensional maupun bank Islam berupa harta yang dimiliki oleh bank. Sedangkan yang dimaksud liabilitas adalah kewajiban yang dimiliki bank terhadap nasabah serta modal yang dimiliki oleh bank. Fungsi ALMA adalah mengkoordinasikan portofolio aset dan liabilitas bank dalam rangka memaksimalkan profit bagi bank dan hasil yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan kebutuhan likuiditas dan kehati-hatian. Menurut Herunarko 2002, tujuan ALMA yang dilakukan oleh setiap bank di dunia pada umumnya mencakup hal-hal sebagai berikut: pertumbuhan bank yang wajar, pendapatan atau laba yang maksimal, menjaga likuiditas yang memadai, menjaga dana masyarakat yang dipercayakan melalui kegiatan bank yang wajar atau bijaksana, memenuhi kebutuhan masyarakat akan kredit. Pendekatan yang digunakan dalam mengelola aset dan liabilitas bank yaitu yang pertama, pool of fund approach, yaitu pendekatan ALMA didasarkan pada asumsi bahwa dana bank yang diperoleh dari berbagai sumber yang diperlakukan sebagai dana tunggal, sehingga sumber dana tidak lagi dapat diidentifikasikan secara individual. Yang kedua, asset allocation approach. Kedua sisi neraca yaitu sisi utang yang menggambarkan sumber dana atau alokasi harus dikelola seefisien, seefektif, seproduktif, dan seoptimal mungkin, karena merupakan milik setiap orang atau bisnis utama bank. Tantangan dan peran kebijakan perbankan syariah dalam menghadapi pandemi COVID-19. 8 item industri perbankan syariah yang terdampak pandemi COVID-19 yaitu 1. Pertumbuhan pembiayaan, 2. Financing to Deposit Ratio atau FDR, yang ketiga Capital Adequacy Ratio atau CAR, yang keempat likuiditas, yang kelima Net Interest Margin atau NIM, yang keenam kualitas aset, yang ketujuh operasional, yang ke-8 customer relationship. Tantangan industri perbankan syariah pertama, menjaga jarak fisik atau physical distancing. Industri perbankan syariah dituntut untuk melayani nasabah dari rumah. Bank syariah harus menyesuaikan pola bisnis akibat pandemi COVID-19. Perbankan syariah dituntut melayani nasabah melalui digitalisasi layanan bank, baik layanan digitalisasi dalam penghimpunan dana maupun pembiayaan. Tantangan transformasi
pemanfaatan teknologi digital lebih dari sekedar menyediakan layanan online dan mobile banking. Perlu berinovasi dalam menggabungkan teknologi digital dengan interaksi nasabah. Dalam hal ini, temuan-temuan teknologi baru tersebut haruslah mempermudah dan memberikan kenyamanan bagi pengguna dalam mengakses layanan perbankan. Salah satunya adalah perbankan digital yang menggambarkan proses virtual penunjang seluruh layanan yang akan berdampak positif pada pertumbuhan bisnis secara umum. Sehingga strategi digitalisasi harus selalu dikembangkan oleh bank. Tantangan kedua bagi industri bank syariah saat pandemi COVID-19 yakni likuiditas dan rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing financing atau NPF. Untuk menekan NPF mengharuskan bank untuk restrukturisasi. Restrukturisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama, penurunan suku bunga, yang kedua, perpanjangan jangka waktu pembayaran, yang ketiga, pengurangan tunggakan pokok dan bunga, yang keempat, penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan, yang kelima, konversi kredit atau pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara. Perbandingan kinerja bank syariah dengan bank konvensional saat pandemi. Terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan LDR atau FDR bank syariah dan bank konvensional. Pandemi COVID-19 sangat memberikan dampak bagi rasio keuangan LDR atau FDR, bank syariah dan bank konvensional. Nilai maksimum dan nilai minimum kedua bank sama-sama sempat berada lebih rendah dan lebih tinggi dari batas sehat yang telah ditentukan. Namun, dilihat dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa bank konvensional lebih baik dan berada pada nilai yang sehat dibandingkan dengan bank syariah yang berada pada nilai bawah batas sehat. Sehingga dapat dikatakan bahwa di masa pandemi COVID-19, bank konvensional lebih liquid daripada bank syariah. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Semoga bermanfaat.